pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Doa kami agar Sapaan Teduh ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Secara khusus sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, tentu saja kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa kami telah bersedia untuk mendengar dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian, agar firman-Mu dapat benar-benar kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka bahagian Alkitab yang tertulis di dalam kitab Sakaria, pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Demikian bacaan firman Tuhan pagi ini. Tema renungan kita pagi ini, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Alkitab menyaksikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Di dalam kitab Sakaria ini dituliskan bagaimana pemeliharaan Allah kepada umat Israel yang sedang mengalami penderitaan pasca pembuangan Babel. Yang sungguh unik di dalam kitab Nabi Sakaria ini, bahwa dia banyak sekali menerima penglihatan-penglihatan melalui mimpi-mimpi yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Kita melihat di dalam pembukaan kitab ini, Nabi Sakaria melayani pada bulan yang ke-8, tahun yang kedua pada pemerintahan Raja Darius. Raja Darius sendiri adalah raja yang dipakai Tuhan untuk memberikan pembebasan kepada bangsa Israel dengan mengizinkan bangsa ini kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah dan memulai kehidupan yang baru di tanah perjanjian. Nabi Sakaria mengingatkan bangsa Israel, secara khusus generasi-generasi muda yang tidak tahu mengapa mereka sampai jatuh kepada pembuangan Babylon. Mereka dibuang ke Babylon karena nenek moyang mereka dahulu tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu,
nenek moyang mereka mengeraskan hati mereka dan tetap melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan, sehingga Allah murka kepada bangsa ini dan memberikan hukuman, mereka dibuang dalam kekuasaan Babel. Saudaraku yang terkasih, di dalam menyatakan nubuatan-nubuatan kepada umat Israel, Nabi Zakaria banyak mendapatkan penglihatan. Secara khusus di dalam renungan kita pagi ini, Zakaria mendapatkan penglihatan yang luar biasa, yaitu pemulihan bangsa Israel karena belas kasihan Tuhan. Sebelum ayat renungan kita ini, kita membaca bahwa Nabi Zakaria mendapatkan mimpi, yaitu dia melihat sesosok penunggang kuda merah yang berada di bawah pohon murad, dan di belakangnya ada beberapa penunggang kuda yang lain yang menggunakan kuda berwarna-warni. Dan dia bertanya, apa maksud dari semua ini? Kemudian malaikat yang berada di depan berkata bahwa mereka ini adalah malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk mengelilingi bumi, untuk melihat bagaimana situasi bumi ini. Dan mereka memberikan laporan bahwa bumi ini, kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini berada dalam keadaan aman dan damai. Namun saudaraku, ada satu bangsa yang mengalami penderitaan yang luar biasa, yaitu bangsa pilihan Tuhan sendiri, bangsa Israel. Karena mereka berada di dalam penderitaan akibat pembuangan Babylon. Dan tibalah saatnya Allah mendatangkan pemulihan kepada umat pilihannya itu, yaitu di dalam ayat yang ke-17, dan serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan Tuhan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Ini yang ditekankan di dalam ayat renungan kita pagi ini, bahwa Allah menginginkan pemulihan kembali kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan di tengah-tengah bangsa yang hidup di dalam keadaan aman dan damai. Saudaraku yang terkasih, ini membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat peduli kepada umat pilihannya. Allah yang tidak mau membiarkan bangsa Israel tinggal di dalam penderitaan. Namun ada saat-saat yang Tuhan telah tetapkan untuk membangkitkan kembali bangsa pilihannya, untuk memulihkan kembali bangsa pilihannya, untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi umat pilihannya. Namun, catatan yang paling penting di sana adalah supaya bangsa Israel kembali memperbaharui spiritualitas mereka, tidak lagi melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sungguh yakin bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Zakaria, kepada bangsa Israel, itu sudah dinyatakan. Dan ini juga akan tetap dinyatakan bagi kita saat ini sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mungkin saja kita juga pada saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, penderitaan, dan hal-hal yang sulit lainnya. Dan mungkin saja ini sudah berlangsung lama dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah hampir putus asa atas penderitaan, pergumulan yang kita alami. Melalui ayat renungan kita pagi ini adalah sebuah berita yang penuh sukacita bagi kita, bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan mendatangkan pemulihan bagi kita. Tuhan pasti akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memperhatikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan Tuhan akan segera mendatangkan pemulihan itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita sungguh yakin apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu pasti akan segera dinyatakan, cepat atau lambat pasti akan segera
terjadi. Oleh karenanya, orang Kristen tidak boleh putus asa, orang Kristen tidak boleh menyerah. Kita harus tetap mengevaluasi diri kita. Kita harus tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pemulihan itu segera nyata dalam kehidupan kita. Tetap semangat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tetap optimis, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman Tuhan pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami melalui Nabi Zakaria bahwa Tuhan selalu memperhatikan situasi-situasi yang ada di dunia ini, terlebih kepada setiap anak-anak yang Engkau kasihi. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kasih, dan kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anak Tuhan berada dalam penderitaan. Tuhan akan mendatangkan pemulihan dengan belas kasihan yang datangnya dari surga. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau bersatu hati bersyafaat buat anak-anak Tuhan GBKP Runggun Bogor. Engkau berkati majelis, pendeta, pertua dan diaken serta emeritus, sehingga mereka dapat tetap melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada seluruh jemaat, Engkau berkati kalau ada jemaat yang sedang sakit, Tuhan yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Ketika ada anak-anak Tuhan yang berduka, Engkau yang mendatangkan penghiburan bagi mereka. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah kehidupan, pergumulan berat, Tuhan yang mendatangkan jalan keluar bagi mereka. Bapa kami yang di sorga, semua program-program pelayanan di GBKP Runggun Bogor Engkau berkati, semua dapat berlangsung dengan baik. Secara khusus juga kami mau mendoakan perpulungan GBKP Sukabumi. Engkau berkati detaser, Engkau berkati seluruh pertua dan diaken, agar tetap dapat melayani di tengah-tengah perpulungan GBKP Sukabumi. Seluruh jemaat Tuhan di Sukabumi juga kami doakan, Engkau memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Bapa kami yang di surga, kami juga mau melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya Roh Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati kami, supaya semua kegiatan kami dapat kami lakukan dengan baik. Dan di dalam kami melakukan aktivitas kami tetap melakukan yang Tuhan kehendaki. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mendoakan sapaan teduh pagi yang dilaksanakan di Klasis GBKP Jakarta Kalimantan. Kau berkati sapaan teduh ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami datang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita di dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom.